Tutur kata yang bijak itu ibarat hidangan makanan bagi mereka yang mendengarkan, dan jatahmu hanyalah apa yang engkau makan darinya. Bisa jadi orang yang menerangkan suatu tahapan spiritual, makam, adalah orang yang baru ingin sampai pada tahapan itu. Kadang pula orang itu telah sampai pada tahapan yang dimaksud. Yang demikian itu memang tampak kabur, samar, kecuali bagi orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin. Tidaklah pantas seorang salik penempuh jalan mengungkapkan karunia warid yang telah ia dapatkan. Sebab, yang demikian itu akan mengurangi pengaruh warid dalam hatinya, dan menghalanginya dari ketulusan kepada Rabb-Nya. Janganlah sekali-kali kalian ulurkan tangan untuk menerima pemberian dari makhluk, kecuali engkau menyadari bahwa pemberi yang sejati di balik mereka itu ialah Rabb-Mu. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang engkau pahami. Terkadang seorang arif merasa malu meminta sesuatu yang ia butuhkan kepada Rabb-Nya, karena telah merasa puas mengikuti kehendaknya. Maka mana mungkin ia tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluknya. Apabila ada dua hal yang membuat kalian bingung memilihnya, maka perhatikanlah mana yang lebih memberatkan hawa nafsu kalian, lalu ikutilah. Sebab, tidak akan memberatkan hawa nafsu selain hal yang benar. Di antara tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas dalam amalah sunnah, namun malas dalam melaksanakan amalan wajib. Allah sengaja menetapkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah, agar engkau tidak sampai tertinggal karena menunda mengerjakannya. Dan Allah memberi keluasan waktu bagimu, agar tetap ada kesempatan untuk memilih. Allah Maha mengetahui tentang kemalasan hamba-Nya dalam berhubungan dengannya, sehingga Dia menjadikan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban mereka. Lalu Allah menggiring mereka kepada ketaatan dengan rantai kewajiban. Rabb-Mu kagum dengan orang-orang yang digiring ke surga dengan menggunakan rantai tersebut. Allah mewajibkanmu berkhidmat mengabdi kepadanya, dan Dia tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada balasan masuk surganya. Barang siapa yang merasa heran kalau Allah sampai menyelamatkannya dari pengaruh buruk syahwatnya, atau mengentaskannya dari jerat kelalaian, maka berarti ia telah menganggap lemah kekuasaan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kadang kegelapan mendatangimu, karena Allah hendak menyadarkanmu atas besarnya nikmat yang telah Dia berikan kepadamu. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala memperolehnya, maka ia akan mengetahuinya tatkala sudah terlepas dari dirinya nikmat itu. Janganlah datangnya nikmat malah membuatmu panik untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Sebab, itu bisa merendahkan kedudukanmu. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kolbu adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat yang menyesatkan dari hati, kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan. Sebagaimana Allah tidak menyukai amal yang tidak sepenuhnya baginya, Allah juga tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya baginya. Amal yang tidak sepenuhnya baginya tidak Dia terima, dan hati yang tidak sepenuhnya baginya tidak diperdulikan olehnya. Ada cahaya yang hanya diizinkan Allah untuk sampai ke hati, dan ada pula cahaya yang diizinkan Allah untuk masuk ke dalam hati. Kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka, cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula.
Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Kosongkanlah hatimu dari selain Allah, agar hati itu dipenuhi dengan ilmu marifat dan berbagai rahasia. Jangan merasa karunia Allah lambat datang kepadamu, akan tetapi tengoklah diri engkau yang lambat menghadap padanya. Beberapa kewajiban dalam satu waktu bisa diganti di waktu lain, namun tidak mungkin untuk mengkodo kewajiban waktu. Alasannya Allah mewajibkan padamu suatu kewajiban baru atau perintah tertentu untuk setiap waktu. Kemudian bagaimana engkau bisa memenuhi kewajiban yang lain, sementara engkau belum memenuhi hak Allah dalam setiap waktu itu?